Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, para bapak jemaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada kesempatan begini kita, alhamdulillah, makasih kita bisa sama-sama berkumpul bermuajahah pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kesehatan, keberadaan kita saat ini, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Dan tak lupa kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita senantiasa agar kita semua masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kemarin sudah sampai kepada sholat zikir-zikir yang dibuat pada saat Eid selesai. Kemudian yang berikutnya ada sholat lagi, kebiasaan sholat yang di dalamnya ada khutbahnya juga, yaitu sholat istisqa, yang alhamdulillah ini sholat yang agak paling jarang dibuat di daerah kita, yaitu di Bogor sini. Sholat istisqa yaitu sholat untuk minta siraman dari Allah, minta hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk daerah yang masih paling banyak curah hujannya, jadi belum sampai minta kita sudah dapatan hujan lagi gitu. Ini kita syukuri. Bahkan kadang-kadang Masya Allah kita bisa melihat di daerah-daerah tertentu masih terlalu panas, bahkan yang lain-lain sudah pada banyak yang menderita kekeringan, tapi kita masih
disiram oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siraman hujan. Ini pun masih perlu kita syukuri dengan tasyakur yang luar biasa adanya. Terima Allah Subhanahu wa taala. Kendali demikian, kita juga kepengen tahu apa saja yang harus dibuat ketika kita dalam keadaan seperti itu. Jika bab saat ini pun juga perlu kita ketahui, itu babnya bab yang kelima, babul azkari fil istisqa, bab masalah zikir-zikir yang dibuat ketika kita minta siraman hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbul ikthar fihi min ad-du'a wal-dzikr wal-istighfar bi khudu'in wa tadhallulin. Disunnahkan dalam waktu kita itu beristisqa atau minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita sunnah untuk memperbanyak minat doa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzikri, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfar, dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khudu'in wa tadhallulin, dengan yang namanya kita penuh kerendahan hati, wa tadhallulin, dalam keadaan kita merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Secara batiniah kita khudu, merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara zahiriyah pun juga sama, kita tunjukkan yang namanya kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau para ulama mengajarkan itu, saat kita mau berangkat sholat istisqa juga tidak sama juga dengan kalau kita mau berangkat sholat yang bukan istisqa. Karena kita pengen tadallul tadi itu. Kalau sholat biasa suka-suka pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang bagus, ada yang baru pakai pakaian yang baru misalnya. Tapi kalau sholat istisqa tidak. Kalau ada yang baru sama gombal, ya mesti pakai yang gombal gitu. Ya, jadi sunnahnya kita malah begitu. Jadi kalau misalnya ada yang lebih rusak daripada yang sekarang baru, itu ya cari yang lebih rusak, yang kelihatannya untuk memang mau menghinakan diri kita ya Allah, dengan penuh kerendahan diri, itu istilahnya, diri kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penampilannya seperti secara zahiriyah kita kelihatan seperti itu adanya. Lah bolehnya begini ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan sesama makhluk yang namanya manusia, itu bukan. Ya, kalau kita merendahkan diri kita sampai seperti di depan orang, ya itu tidak boleh. Allah enggak suka. Tapi kalau kita memang pengen bersama-sama menunjukkan ketidakmampuan kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hayu, mangga. Kayak orang namanya orang istisqa itu mau minta loh, Pak. Istisqa itu mau minta siraman, mau minta hujan. Karena kita sedang menderita, terserang kekurangan air gitu misalnya. Terus pakaiannya keren-keren begitu ya. Ya kok pada keren-keren begini sih. Tapi kalau kita semuanya dalam keadaan aduh, umplek, Masya Allah, luar biasa. Bahkan biar seperti itu adanya sampai diwujudkan sebelumnya pun, dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dimulai dengan puasa. Aduh, 3 hari gitu. Udah puasa di puncak dalam keadaan lemes-lemesnya, tadi itu hari yang terakhir kita datang ingin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wad-da'awatu madhkuratun fihi masyhurah. Doa-doa yang kemudian telah doa-doa yang disebutkan tadi itu dalam istisqa itu sangatlah terkenal. Minha sebagiannya adalah Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadakan mujallilan sahan 'amman tabaqan daiman Allahumma 'ala dhirabi wa manabiti syajar wa butunil awdiyah Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. Ini doa yang disunahkan untuk dibaca di antara. Di antara itu berarti masih banyak juga doa-doa yang lain, namanya juga doa. Nah, doa-doa seperti ini adanya itu ya boleh-boleh saja, yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan ke arah sana. Boleh membaca doa sebagaimana yang pernah diajarkan Rasulullah tersebut misalnya, atau pengen baca doa dengan doa yang lain yang dia bisa. Nah, dengan bahasa apa yang lain yang dia bisa. Pada intinya berminta-minta kepada Allah tentang apa yang kita keluhkan, apa yang kita mau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang selain Allah. Sunnah kita bawa di antara tadi seperti itu adanya. Dan mari kita lihat coba apa maksud daripada doa yang pernah dibuat oleh Rasulullah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah isqina. Allahumma ya Allah isqina ghaithan mughithan. Ya Allah sirami kami ya Allah ghaithan dengan hujan mughithan, hujan yang memang lebat gitu. Hani'an mari'an, yang seger, yang menyegarkan begitu. Ghadakan mujallilan, yang deras, yang melimpah, kemudian yang juga merata, menyeluruh loh itu. Bukan cuma lokal saja itu, kebutuhannya menyeluruh, semua juga di sini ada, di sana ada, sebelah sana juga ada. Sahan aman, yang mengalir secara umum. Hujannya seperti itu ada teman itu. Tumpah secara umum sana, insyaallah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabaqan daiman, dalam keadaan cocok dan lama, selama-lamanya ini hujannya begitu-begitu itu yang menyenangkan, hujan yang cukup menyegarkan, hujan yang sejuk dan enak. Rasanya lama ya. Adanya dalam waktu yang lama.
pas, enak. Dalam waktu yang lama juga begitu, nggak terus berubah jadi badai besar gitu, enggak. Yang dimau seperti itu adanya. Allahumma ya Allah ala dhirabi wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan yang ada, siramannya ada itu di atas bukit perbukitan sana. Wa manabiti syajar, dan termasuk di tempat-tempat di mana tumbuhnya pepohonan. Ya, biar nyiram-nyiram pepohonan tadi itu. Wa butunil audiyah, dan di perut-perut lembah, di tempat-tempat yang kalau di perut-perut lembah juga tersimpan sekali waktu biar bisa diambil jadi sumur begitu, sebagai simpanan seperti itu adanya. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka, ya Allah kami semua mohon kepadamu ya Allah. Innaka kunta, mohon ampun kepadamu ya Allah. Inna nastaghfiruka, kami semua mohon ampun kepadamu ya Allah. Innaka kunta ghaffara, innaka sungguhnya engkau ya Allah, kunta engkau adalah ghaffara, dat yang banyak memberikan pengampunan. Fa arsilis sama alaina midrara, maka ya Allah kirimkanlah ya Allah, arsilis sama alaina midrara, disuruh mintalah, tolong perintahkan ya Allah, utuslah, kirimlah, utuslah kepada yang namanya as-samaa tadi itu, kepada langit tadi, alaina kepada kami semuanya, midrara, untuk memberikan siraman yang deras, siraman yang lebat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu adanya kepada kita semuanya, biar kita semua pun yakinnya itu sama, sekalipun itu secara keadaan karena mungkin barangkali kejadian alam, tapi yakini bahwa alam itu bergerak karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doanya Rasul pun sama, fa arsilis sama alaina midrara, loh. Langit pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan yang namanya hujan yang lebat itu, ya kalau bukan karena kehendak Allah nggak bisa. Sekalipun diatur seperti apapun juga itu semua membutuhkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal masalah apapun Rasul mengajarkan minta kepada Allah itu seperti itu adanya. Fa arsilis sama alaina midrara, Allahumma ya Allah isqina, siramlah kami semua ya Allah, al-ghaitha, dengan yang namanya hujan, wala taj'alna minal qanitin, dan jangan jadikan kami ini ya Allah minal qanitin, termasuk orang yang berputus asa. Insyaallah ngadepi kemarau yang begitu panjang, enggak ada hujan, jangan sampai kami putus asa ya Allah. Maka kirimkanlah hujan, siramkanlah kepada kami semua. Allahumma ya Allah ambit lana zar'a, tumbuhkan ya Allah tanaman-tanaman yang ada pada kami ya Allah. Jadi semua juga mengajarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kita satu keyakinan, diajarkan kepada kita bahwa yang menumbuhkan tanaman yang ada di kita sekarang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menumbuhkan tanaman kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ambit lana zar'a ya Allah, tumbuhkan ya Allah yang tanaman yang ada pada kami. Nadirana zar'a, begitu pula ya Allah, berikan ya Allah apa yang ada pada binatang-binatang kami, susu pun berikan ya Allah, biar memancar kebutuhan daripada susu yang ada pada kami. Jadi yang ada kambing yang punya produk susu, biasanya begitu sapi juga pada ini. Nah kalau hujannya enggak ada, siramannya enggak ada, minumnya juga enggak ada, terus gimana bisa mengeluarkan susu? Nah ini yang bisa begini hanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena hujan yang lama tidak turun ini ya Allah menjadikan mereka semua juga susah, mau minum susah. Nah, maka sekarang berikan ya Allah mereka bisa kembali, bisa tumbuh kembali, yang tanam-tanaman yang tumbuh, yang kemudian binatang-binatang bisa biasa menyusui, biasa mengeluarkan susu pun juga bisa kembali mengeluarkan susunya. Wasqina ya Allah, dan berikan siraman kepada kami amin barakatis samai, daripada keberkahan-keberkahan di langit. Keberkahan-keberkahan di langit turunkan ya Allah. Wa ambit lana min barakatil ard, begitu pula ya Allah munculkan ya Allah, tumbuhkan ya Allah. Yang ada pada kami itulah tumbuhan-tumbuhan yang muncul dari bumi karena keberkahan bumi. Bahasa Rasul itu keberkahan itu cukup. Makna keberkahan itu adalah terjadi yang namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan tadi. Dari langit turun juga bertambah baik, dari bumi muncul juga bisa bertambah baik. Bukan yang muncul sesuatu yang menjadikan bencana. Bukan turun air dari langit juga yang bisa menimbulkan bencana. Tapi justru yang membawa keberkahan-keberkahan dari bumi juga muncul kesuburan sampai bisa menumbuhkan yang namanya tanaman-tanaman. Makanya dikatakan sama Rasulullah, wa ambit lana min barakatil ardi, keberkahan-keberkahan bumi. Allahumma ya Allah irfa'alain anna al-jahda wal ju'ah wal 'ariyah wa kshif 'anna minal bala. Ya Allah, angkatlah dari kami ya Allah kepayahan, kepedihan, kelaparan juga jangan sampai ada pada kami ya Allah. Termasuk juga kekurangan pakaian ada pada kami pun juga sama ya Allah. Angkat semua ya, jangan sampai ada pada kami. Wakshif anna minal bala. Begitu pula ya Allah, bukakan ya Allah daripada kami, daripada yang namanya bala. Ikshif annal bala. Ini bala, suruh agar dijauhkan dari kita. Mala yakshifuhu ghairuka, di mana bala-bala yang ada itu tidak mungkin ada yang bisa membuang, tidak mungkin akan bisa yang bisa menyingkap daripada semua bala yang ada ghairuka selain engkau. Ini salah satu di antara untayan doa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan doa kalau sampai kemudian kita tidak berdoa seperti itu, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa kita, sah-sah saja dan monggo dipersilahkan. Mau doa dengan ya Allah dengan doa seperti doa bahasa Indonesia silahkan, tidak ada masalah. Allah adalah termasuk Rabb daripada semua bahasa yang ada. Yang menciptakan bahasa di seluruh muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau binatang, bahasa jin, bahasa manusia, semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yustahabu dan sunnah idza kana fihim rajulun masyhurun bis-shalah. Yustahabu idza kana fihim, disunnahkan pula idza kana fihim, apabila ada pada diri mereka, pada kampung mereka, pada kaum mereka. Kalau di antara kaum yang ada tadi itu ada rajulun masyhurun bis-shalah, ada seseorang yang sudah terkenal kebaikannya. Nah, kok di kampung itu kira ada orang yang masya Allah kebaikannya sampai terkenal kebaikannya orang tersebut. Ayyastasqu bihi. Jadi hendaklah dia untuk yang namanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk minta istisqa, minta daripada siraman tadi dengan kebaikan orang itu, bahwa orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau yang namanya orang kita sekarang itu menyampaikan dengan bahasa
Yang namanya tawasul itu seperti itu aja. Bawa kebaikan orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tunjukkan di sini ada orang yang baik juga ya Allah. Ini orang ahlimu ya Allah, ahli Al-Quran mungkin, ahli ibadah kepada Allah mungkin, termasuk orang yang paling kelihatan enggak ada maksiatnya sama sekali mungkin, itu. Bahwa itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita minta kepada Allah tadi itu. Fayaqulu, maka mereka semua padamu, Allahumma ya Allah, inna nastasqi wa natashaffa'u ilayka bi'abdika fulanin. Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kami semua nastasqi, minta siraman. Nastasqi minta siraman, minta hujan. Wa natashaffa'u dan kami juga minta pertolongan ilaika. Jadi kalau bukan orang bertawasul itu bukan berarti minta pertolongan kepada orang lain, bukan. Nastasqi wa natasyaffa'u, kami juga minta pertolongan ilaika kepadamu ya Allah, bi abdika fulan, dengan hambamu si fulan ini, ya begitu. Dengan yang namanya kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan di hadapanmu ya Allah. Ini juga ada orang baik di sini ya Allah, yang tiap hari baca Quran, tiap hari beramal soleh, hari-hari penuh dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Maka dengan saya membawa nama orang yang bersangkutan juga di hadapanmu tadi itu, untuk meminta tolong kepadamu ya Allah. Ini termasuk perkara yang bukan cuma sekedar dibolehkan, tapi di situ yustahabbu ya, karena fi mulaju masyhur bisalah. Ini sunnah untuk berbuat seperti itu adanya. Jadi di saat-saat kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, membawa kerendahan diri kita tadi itu, di situ ada orang yang baik. Coba belajar melihat kebaikan orang, belajar melihat kebaikan orang, kemudian kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini juga ada orang baik ini ya Allah. Maka saya minta tolong kepadamu ya Allah dengan kebaikan yang ada pada dirinya tadi itu. Rawaina fi Sahih Bukhari. Nah, ini diceritakan seperti itu adanya. Dasar mengatakan kenapa kok disunahkan seperti itu adanya, itu kita pengen niru yang dibuat oleh golongan orang-orang yang boleh kita tiru, oleh kelompok orang yang boleh kita tiru, gitu. Contohnya siapa itu? Para sahabat boleh kita tiru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menyampaikan satu pesan kepada umat ini, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu adalah seperti laksana bintang-bintang di langit tadi itu. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan yang manapun kalian semua tadi itu mengikuti, ihtadaitum, maka kalian termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi artinya apa? Boleh Pak kita meniru-niru daripada para sahabat tadi itu. Insya Allah nggak salah gitu loh. Insya Allah nggak salah. Nah, hari ini ditunjukkan keadaan yang ada tadi itu. Satu di antaranya, kami meriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Ini Pak, yang perlu dicatat sekarang ini adalah kisah ini di dalam keterangan sudah jelas tertulis dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi hadis ini tidak cacat. Hadis ini adalah hadis yang bisa diambil sebagai satu dalil untuk mengatakan bahwa perbuatan itu ada dan pernah dibuat. Anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kana idza qahatu
istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Pada saat itu kemudian terjadi yang namanya hujan kok tertahan nggak turun, gitu. Jadi biasanya kok hujan kok sampai lama nggak hujan ini. Terus gimana kalau begitu adanya? Maka beliau kemudian istasqa, beliau minta siraman kepada Allah Subhanahu wa taala bila Abbas bin Abdul Muttalib. Itu dengan mengangkat orang soleh yang saat itu ada. Itu dengan pamannya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itu tawasul. Faqala, maka beliau kemudian menyatakan dalam doanya, Allahumma inna, sesungguhnya kami semua kunna natawassalu ilaika, kami bertawassul kepadamu ya Allah, binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatasqiyana ya Allah, maka berikanlah siraman kepada kami ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Wa inna natawassalu, kami juga bertawassul ya Allah ilaika, kepadamu ya Allah, bi ammi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasqina ya Allah, maka berikanlah siraman kepada kami. Fayusqauna, maka kemudian mereka semua dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini-begini nggak usah bingung dengan memberikan satu penafsiran yang sampai membingungkan kita, Pak. Wah itu kan masih hidup ada. Wah itu kan nggak mati, Masya Allah. Bukan seperti itu. Artinya kalau kita mengambil dalil seperti ini adanya, berarti yang namanya orang yang disebut dengan tawasul itu boleh. Kalau tidak boleh, maka tidak pernah akan terjadi dan dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau tadi itu sahabat Umar bertawasul, kita juga bisa ikut sahabat Umar bertawasul. Saat itu bertawasul kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, begitu pula sekarang juga kita bisa bertawasul kepada Sayyidina siapa yang sekarang ini, boleh-boleh aja. Masya Allah, yang diperkirakan orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang itu dianggap baik loh. Tadi saya bilang belajar melihat kebaikan orang, belajar melihat kebaikan orang. Sekarang ini kita mau belajar, Pak, belajarnya begitu, belajar cobalah ngelihat tuh baiknya orang itu seperti apa sih gitu. Sampai-sampai kalau yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan kepada kita semua itu, kalau kita kepengen belajar yang namanya begitu, belajar berprasangka baik pada, belajar berprasangka, carilah kebaikan orang. Sampai-sampai orang sudah nakal kayak apapun di mata kita, itu yang kita lihat baiknya itu apa ya? Ada nggak baiknya itu kira-kira? Wah, Masya Allah, oh iyalah, dia baikan orang itu sama saya. Dia maling saat ini, dia bajingan saat ini, dia jelek seperti itu saat ini. Nah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia jadi orang baik, kemudian besok jadi orang yang baik, mati husnul khotimah, waduh ya Allah, semua kejelekannya ada akan diampuni oleh Allah. Nggak bisa seperti ya saya misalnya, sekarang saya masih bisa sholat, saya masih bisa ngaji, saya juga masih bisa mungkin berbuat baik, tapi yang menjamin besok saya bertahan baik nggak ada. Kalau sampai yang lain ternyata saya juga mau bisa husnul khotimah, nggak bisa, naudzubillah min dzalik. Jadi kemungkinan baiknya orang yang kita buat, kita lihat tadi itu, sehingga apa, diri kita ini hilang dari sifat ujub, yang itu semua akan menghilangkan daripada semua amalan yang ada.
Kebaikan seperti apapun yang kita buat, kalau ada sifat ujub dalam diri kita, merasa bangga dengan kebaikan yang dia buat, hilang Pak, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak kita sombongkan di hadapan Allah itu apa? Jadi kita belajar ini lihat baiknya orang. Belajar lihat baiknya orang, sehingga pada saat tertentu kita sampai bisa begitu bertawasul kepada yang namanya orang yang dilihat saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Nah, kembali bahwa ini hadis yang meriwayatkan tentang hal tersebut adalah hadis yang sahih. Dan Sayyidina Umar bertawasul pada saat itu untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatasqiyana, maka ya Allah hendaknya Kau berikan siraman hujan kepada kami ya Allah. Nah, yang berikutnya wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami juga sama bertawasul kepadamu ya Allah. Bi'ammi nabiyina, dengan paman nabi kami. Karena dengan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasqina, maka berikanlah siraman kepada kami ya Allah. Fayusqauna, kemudian mereka diberikan siraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lihat adalah satu, sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang termasuk asyarah mubasyarah, termasuk 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu ini jelas-jelas boleh diikuti dan boleh dianggap sebagai perkara yang tidak salah. Nah, seperti itu para bapak. Sehingga sampai sekarang itu ada orang yang bertarawih dengan jamaah bareng-bareng setiap bulan puasa. Itu juga karena ngikut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang seperti itu adanya, dibuat oleh Sayyidina Umar saat itu. Sekarang semua pada ngikut. Nah, sekarang semua pada ngikut. Jadi ABC sampai semuanya pada ngikut, semua jamaah barang. Padahal itu juga terjadi pada masa Sayyidina Umar. Dan yang buat pertama kali begitu ada Sayyidina Umar. Nah, cuma kalau berbicara tawasul sekarang semua masih pada bertengkar. Kalau ngomong tawasul semua masih pada bertengkar. Wah, nggak bisa itu. Semua pada nggak sepaham dengan Sayyidina Umar. Padahal ini sahih para bapak. Masuk dalam hadis Bukhari tadi itu. Nah, bahasanya perlu kita catat, diingat kembali bahwa ada bahasa kata Sayyidina Umar pada saat itu mengucapkan Allahumma inna kunna natawassalu ilaika. Jelas-jelas banget kalau yang namanya beliau menyatakan bahwa kami bertawasul kepadamu ya Allah. Nah, begitu pula wajah istisqa bi ahli salah an Muawiyah wa ghairi. Dari begitu pula termasuk juga datang hadis-hadis juga sampai kepada Muawiyah dan yang lainnya sahabat. Wal mustahabu, dan begitu pula sunnah ayyaqra'a fi salatil istisqa, membaca bacaan ketika salat istisqa tadi ma yaqra'u fi salatil Id. Kalau masalah bacaannya sama dengan bacaan di salat Id. Qad bayyanahu, dan kami telah menjelaskan itu perkara. Nah, kalau kemarin itu bacaan apa yang perlu dibaca, yaitu boleh membaca surat Qaf. Kemudian yang kedua iqtarabatis saah, atau yang biasa dan familiar dipakai di kita adalah Sabbihis dan
hal ata, seperti itu biasa. Wa yukabbiru fi iftitahil ula, sab'a takbiratin, dan juga takbir ketika kita mulai daripada salat yang pertama, takbir yang pertama dengan takbir 7 kali takbir. Wa fi tsaniyah 5 takbiratin, dan pada yang namanya rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir. Sama seperti Id persis. Ka sholatil Id, seperti salat Id. Wa kullul furu'i wal masa'i allati dzakartuhu fi takbiratil Id as-sab'i wal khamsi yaji'u mithlaha huna. Jadi masalah-masalah, cabang-cabang perkara yang muncul ketika takbir dalam Id tadi, baik yang 7 maupun yang 5, itu juga dibuat juga ketika kita sholat istisqa juga sama. Semua yaktubu khutbataini, kemudian khutbah dengan 2 khutbah. Yaksuru fihima fil istighfar wa du'a, dan juga memperbanyak dalam keduanya tadi itu. Nah, itu tahu suruh memperbanyak dalam keduanya minal istighfar, daripada istighfar dan doa, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Dari khutbah yang isinya mungkin ajakan untuk banyak istighfar dan doa, dan juga berdoa kepada Allah. Sampaikan kepada semuanya, ini semuanya adalah karena kok enggak turun hujan seperti ini adanya. Kenapa? Karena mungkin banyak salah kita kepada Allah, maka diajak untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Wa ra'ayna fi sunan Abi Dawud bi isnadin sahihin ala syarti Muslim. Begitu pula kami juga meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih an syarti Muslim, dari syarat Muslim, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bawakin faqala. Ketika datang yang namanya paceklik, masa paceklik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau, Allahumma asqina, ya Allah, berikan siraman kepada kami, Allah, ghaithan mughithan, mari'an mari'an, nafi'an ghaira dharrin, ajilan ghaira ajilin, fa'adbaqat alaihim sama. Ini pun juga menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW juga berdoa ketika ada paceklik nyerang pada saat itu, juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta yang namanya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu telah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun sama, pada saat ada kekeringan, ada sesuatu yang tidak kita minta, ini hendaknya kita juga matur kepada Allah, minta kepada Allah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ud'uni astajib lakum, nanti itu, mintalah kamu kepadaku, niscaya aku akan ijabah daripada permintaan kamu. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, masalah istisqa ini masih juga cukup panjang disampaikan, banyak riwayat khutbahnya Rasulullah pun juga belum tersampaikan pada saat ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita semuanya, masih diberikan kesehatan kepada kita semuanya, masih diberikan kemampuan untuk bisa menjalankan amal-amal yang saleh yang bisa kita buat
Karena memang semua kesolehan yang kita buat tadi nggak akan mungkin bisa kita buat kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita minta kepada Allah sesuatu yang menjadi kunci daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Jemaah ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi pun juga kita berusaha dan berusaha. Nah, kebaikan kita sekarang ini pun juga tidak akan mungkin bisa kita buat untuk esok, lusa dan seterusnya kalau bukan tanpa pertolongan Allah, tanpa pemberian Allah. Maka kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hubungan kepada Allah. Nah, setiap amalan yang kita buat tadi itu kita bawa dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan yang ada untuk bisa langgeng. Kata Rasulullah SAW yang membawa firman Allah in syakartum la azidannakum itu sebagai satu bukti bahwa kalau kita kepingin bertambah-tambah kenikmatan kepada kita, langgeng kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya caranya bagaimana? Caranya kita syukuri. Kita syukuri nikmat Allah, berarti kita lepaskan yang namanya diri kita. Hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sekarang telah kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya kita kembali bisa bertemu kembali pada saat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.